warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak kita sholat maghrib berjamaah ya insyaallah sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana semasa saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita ada taklim, dan alhamdulillah pada Ahad yang kelima kebetulan Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Tauhar, yang akan mengisi pada pekan yang kelima. Alhamdulillah dia bisa hadir di kita bersama kita semuanya. Tapi sebelumnya marilah kita bacakan suratul Fatihah. Pertama kita tujukan untuk kedua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah hidup kita, dan wabil khusus untuk jamaah sholat maghrib taklim Masjidil Muttaqin, mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umur Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 kurang 1 menit, Ustaz. Pada. Ya. Dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa kumpul bersama di masjid yang mulia, tentu saja dalam rangka taklim, yang mana hal ini tentu saja berkat nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat imanul Islam, nikmat jasmani dan rohani, nikmat sehat wal afiat. Tanpa nikmatnya tentu saja nyaris tidak mungkin kita bisa hadir di sini, Bapak Ibu sekalian. Tanpa nikmatnya begitu banyak godaan, gangguan, sehingga banyak sekali alasan yang membuat kita tidak mampu melangkahkan ke masjid, tidak mampu mendatangi majelis-majelis ilmu. Tetapi tentu saja dengan rahmat dan karunia Allah kita menjadi sanggup, kita menjadi mampu, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang lain tentu saja nikmat sehat, yang mana nikmat sehat ini
adalah hal yang sangat mahal. Banyak orang yang mengeluarkan ratusan ribu hingga puluhan juta gara-gara alasan kesehatan. Tetapi alhamdulillah, saya lihat di sini bapak-bapak sekalian, mungkin ada ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Jika kita perhatikan ke tubuh kita dari mulai mata, betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat mata ini. Kalau seandainya Allah memutus saraf kita ke otak, ya maka mata kita menjadi blank. Bisa dibayangkan warna-warni indahnya dunia ini kita tidak merasakan lagi. Kemudian kita lihat nikmat anggota tubuh dari mulai jari-jari yang masih bisa bengkok, ya. Bisa dibayangkan kalau jari kita lurus terus, betapa sulitnya hidup kita. Kaki kita juga masih normal, alhamdulillah. Banyak orang yang sudah tidak mampu berjalan lagi, lumpuh kakinya. Bahkan bisa dibayangkan kalau kita lumpuh, sulit sekali mau ke sana kemari mengerjakan ini mengerjakan itu, boro-boro mikirin tali ya Pak ya. Nah, untuk jalan aja susah, ya. Mau naik angkot, mau naik bis susah. Kata supirnya, kiri, turun kaki kiri dulu. Lah, orang yang lumpuh mau turun kaki kiri dulu atau kanan dulu tetap aja. Yang duluan apa? Kepala dulu. Nah, makanya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan normal kaki kita, seluruh jiwa badan kita. Alhamdulillah. Mungkin saudara-saudara kita di Palestina masih menderita, masih dalam keadaan bergelut dengan penderitaan, bom sana sini, kekhawatiran, ketakutan luar biasa mencekam di sana. Puluhan ribu telah wafat di sana, untuk ibadah pun sulit. Fasilitas serba minim, makanan minuman susah. Tapi alhamdulillah kita hidup di Indonesia, ya tidak kurang satu apapun. Meskipun mungkin duitnya kurang, tetapi kita masih bisa hidup tenang, bisa tentram. Nah, keamanan itu salah satu faktor kenikmatan hidup kita. Tanpa keamanan, waduh, betapa sulitnya kita menikmati hidup. Hadirin jamaah Majelis Taklim Darul Muttaqin, ya, yang berbahagia. Yang kedua, salat wassalam, semoga selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita, panutan kita, rasul dan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan mudah-mudahan bisa sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya dan berusaha di atas ajaran beliau, ya Allah. Hadirin jamaah Majelis Taklim Darul Muttaqin yang terhormat Bapak Ketua DKM, ada Pak? Sudah nggak hadir, lagi sakit? Oh, sedang sakit, yang mudah-mudahan akan cepat diangkat segera penyakitnya oleh Allah SWT. Kemudian yang terhormat Bapak Takmir Masjid, ya, dan termasuk sahabat saya, ya. Itu dulu saya sekolah bareng, pesantren bareng, pondok bareng. Alhamdulillah dipertemukan kembali di masjid ini, Pak, ya. Alhamdulillah, itu takdir Allah luar biasa. Memang takdir Allah itu semuanya itu, Pak, tempe. Semua takdir Allah itu tempe. Apa maksudnya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tempe semua. Ya, jadi saya juga kaget bisa ketemu kembali dengan sahabat lama. Allah telah mempertemukan. Nah, itu Ustadz Ayat. Ya, Ustadz Ayat. Iya. Alhamdulillah, gitu ya. Ya, beliau jadi takmir di sini. Saya juga belum
Iya, iya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja ya, kita bersyukur dan saya juga berterima kasih. Saya sebetulnya jarang ya untuk mengisi tali bapak-bapak ya. Biasanya mama gitu ya. Jadi beda karakternya kalau mama itu biasanya gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan sama aja ya Mbak ya. Pada kesempatan kali ini saya sebetulnya apa namanya bingung. Pada saat itu saya dihubungi bisa nggak ngisi taklim. Waduh, ngisi taklim. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya rada kaget itu. Duh, bapak-bapak jarang saya. Paling khutbah doang. Bahkan ngawur ngidul juga nggak ada yang nanya. Kalau apa taklim kan harus siap apa bertanya dan ditanya menjawab. Udahlah kalau misalkan bebas berarti terserah saya ya. Ya, oke dah ya. Ya terserah saya bebas itu kan berarti bingung gitu ya. Pak ini temanya apa gitu. Ya udahlah supaya nggak ribet-ribet sebetulnya ya saya juga nggak mempersiapkan secara matang gitu ya. Ya ingat-ingat yang sudah lalu saja. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah akan membawakan sedikit tema ringan juga sering kita lakukan, yakni adalah senyum. Ya. Sudah senyum Bapak hari ini? Sudah? Nah kalau kita merasa kesulitan senyum, istighfar tuh. Istighfar ya. Karena binatang tercerdas sekalipun tidak punya potensi untuk sering senyum Pak. Ya. Ada yang tahu binatang tercerdas di dunia apa? Kancil. Hah? Kancil. Ya, ada yang bilang ikan, lumba-lumba. Ada yang bilang apa? Oh, maunya. Ya, yang saya pernah belajar itu simpanse. Ya. Simpansi, bahasa Inggrisnya simpanse. Itu cukup cerdas. Tapi kalau diajak senyum, waduh susah gitu. Susah ya. Beda kalau manusia diajak senyum itu. Senyum itu menular ya. Jadi pada saat kita ketemu orang senyum, orang itu senyum kembali, wah tentram sekali rasanya. Ya, banyak penelitian, terutama di Amerika, Pak, tentang senyum ini. Ada apa namanya Mayo Clinic, ya, sebuah apa namanya lembaga kesehatan non-profit terbesar di Amerika. Kemudian ada juga American Scientific yang telah meneliti bahwa senyum itu gunanya banyak, manfaatnya banyak. Dari senyum itu bisa mengeluarkan satu zat yang namanya endorfin. Endorfin ya. Itu endorfin ya, endorfin. Itu satu zat yang membuat orang itu akan merasa bahagia, akan merasa tenang, akan merasa tentram. Kemudian dari senyum itu juga tubuh kita itu akan memproduksi obatnya sendiri ya, akan memproduksi obat yang membuat beberapa penyakit itu apa namanya bisa hilang. Jadi senyum itu murah mudah ya, tetapi harus menjadi karakter seorang muslim, harus menjadi akhlak seorang muslim. Kalau orang non muslim ya barangkali apa namanya senyum itu hanya dilihat dari sisi keuntungan aja, dari sisi bisnis ya. Jadi orang yang bisnis yang ramah itu cenderung menarik bagi para pembeli. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau belanja nyari yang ramah apa nyari yang judes? Hah? Nyari yang ramah nyari yang judes, Bu? Pak, yang judes. Luar biasa kalau ada yang nyari yang judes ya. Ya, jadi saya meskipun ada penjual yang menjual barang yang lebih mahal sedikit, tetapi dia ramah, akan saya pilih, ya. Dan yakin orang-orang juga akan memilih itu, ya. Daripada yang judes, pas sudah datangi pembeli, sibuk aja main HP, sudah yang sibuk main HP, apa namanya ditanya,
Jawab sekenanya gitu ya. Waduh lah, udah saya nggak bakalan balik lagi dah ke toko ini, ya. Saya nggak bakalan beli lagi, biarpun apa namanya lebih murah, dulu amat lah gitu ya. Nah itu dari sisi bisnis, ya. Dari sisi keuntungan. Nah, Islam sejak dahulu kala ya, sejak zaman Rasul sudah menyampaikan konsep yang terbaik, ya. Apa? Senyum itu adalah sodako. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu ya kepada saudaramu merupakan sebuah sodako. Sodako yang murah, yang tidak perlu modal, ya. Jadi cukup senyum aja hari ini sudah sodako. Hari ini nggak punya duit nih, udah senyum aja. Tiap ketemu orang senyum. Ketemu 10 orang udah 10 kali sodako. Luar biasa itu, ya. Sebuah konsep Islam yang indah, ya, yang mulia. Nah itu apa namanya? Pertama adalah sodako. Yang kedua juga bisa memberikan kebahagiaan pada diri sendiri, juga orang lain. Berapa banyak yang rumah tangganya berantakan cuman gara-gara malah senyum, Pak. Di rumahnya saya lihat nggak pernah ada ceria, ya. Muka senyum, muka ramah, ya. Selalu aja apa namanya kalau ngomong ngotot, gitu ya. Kalau nyuruh istri atau suami bukannya minta tolong, ya. Dengan kata-kata perintah, boro-boro ada senyum. Lah gimana mau tentram sebuah keluarga seperti ini, Pak? Nah, kita mulai dari diri sendiri. Ya, rajin-rajinlah tersenyum. Ya. Kalau bangun pagi, kira-kira ada di sini yang pas bangun suka senyum, ada nggak? Hah? Bangun saat pagi, alhamdulillah saya masih hidup, alhamdulillah. Ya. Padahal kan tidur itu kan apa namanya sebagian dari kematian, ya. Tidur itu mati yang sementara. Kalau Allah ingin menarik ruh itu, maka kita akan tidur selamanya, ya. Tapi kalau Allah mengembalikan ruh itu kepada jasadnya, kita bangun lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatan. Telah menghidupkan yang tadinya seperti orang mati, ditanya nggak jawab, ya. Diajak ngobrol nggak bisa, diajak senyum apalagi, mati kita, ya. Maka tersenyumlah, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suasana hati kita pun akan baik, Ada sebuah cerita dari seorang dokter, yang mana ada seorang nenek-nenek tiap hari kata minum bulu kolak. Tahu buat apa bulu kolak? Hah? Obat apa itu? Bulu kolak, mikrolak ya Pak ya. Ini saya lupa mulu manggil bapak ibu dulu. Biasanya. Ya. Nah, katanya tiap hari kayak gitu, ya. Terus ke dokter, gimana dok supaya saya nggak minum itu lagi, ya. Nah kata dokternya, udahlah, apa nek nanti kalau pulang apa namanya nanti habis tidur, kemudian pas bangun pertama kali langsung senyum nek, ya. Langsung senyum apa benar bisa kayak gitu, ya, bisa sembuh kayak gitu doang, ya. Udah coba aja nih, ya, coba aja. Dia coba dan ternyata apa, dia balik lagi, ya, menyampaikan kegembiraannya bahwa penyakitnya yang apa namanya susah BAB itu ternyata menjadi sembuh, ya, cuman dengan senyum. Cuman senyumnya tiap bangun lagi, ya, sebelum apa-apa pas mata melek pertama itu senyum, ya. Nah itu akan menjadi obat ternyata, karena senyum itu memberikan sedikit tekanan, ya, kepada usus, gitu, ya, sehingga apa namanya usus itu
menjadi bereaksi gitu ya, sehingga bisa mudah mendorong makanan dan cairan. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan kita tentu saja banyak sekali permasalahan kehidupan. Ya kalau kita pikirin, kalau kita hadapin, kadang-kadang tidak selesai-selesai masalahnya, maka senyumin saja. Senyumin saja. Senyum itu menjadi solusi, bisa menjadi solusi. Minimal solusi sementara. Minimal solusi yang sifatnya sementara. Karena dengan senyum itu, maka muncul tadi rasa tenang, rasa bahagia. Nah, lakukan itu. Lakukan. Dan senyum juga bisa menghilangkan penyakit, beberapa penyakit. Di antaranya penyakit stres, ya, tekanan, kemudian penyakit jantung, kemudian apa lagi? Nah, banyak ya, pokoknya penyakit-penyakit yang terkait dengan pikiran, maka senyum saja. Cuma senyumnya yang ikhlas, karena ada beberapa senyum yang tidak maksimal, tuh ya, menghasilkan meta endorfin itu. Jadi ada senyum tulus. Senyum tulus itu biasanya seimbang ya, simetris gitu ya. Nah, simetris itu wah itu dahsyat gitu ya. Pada kesehatan itu. Kemudian ada senyum sinis. Begitu amat orang tuh ya. Senyum sinis. Ada senyum apa lagi? Senyum kebencian. Ada senyum apa lagi? Senyum kaget. Ada senyum apa lagi, Pak? Hah? Apa? Dendam. Wah, iya ada senyum dendam. Wah, kesel ya. Dibarengin mata yang ini ya, senyum nenek pelet kan. Oh, enggak senyum dia mengangkat ya, beda ya. Ya, senyum gitu ya. Makanya Rasulullah itu wajahnya itu betul-betul membuat orang lain kalau melihatnya itu terpengaruh gitu ya, terpana gitu. Betapa indahnya. Jadi kalau orang yang belum dapat hidayah ketemu muka Rasulullah itu sebetulnya bergetar hatinya gitu ya. Aduh, ini orang enak banget ya dipandangnya gitu ya. Dilihatnya itu sejuk, enak ya. Berbeda sama orang yang senyumnya sulit ya. Marah-marah dulu bawaannya. Sulit itu ya. Ngedeketin pun orang males ya. Males. Maka dengan senyum ya, ada daya tarik tersendiri ya. Daya tarik yang membuat kita ya menunjukkan kepribadian kita sebagai muslim ya. Di senyum itu harus jadi pribadi muslim, karakter ya. Karakter khas ya. Orang barat karena ada keuntungan di balik itu ya. Karena kalau nyuruh karyawan itu harus ramah ya. Bahkan Bapak Ibu tahu bank yang terkenal BCA itu ya, mungkin akan berbeda Bapak Ibu kalau masuk BCA dengan masuk BRI ya. Mana yang lebih ramah, Bu? Pak, salah. Yang lebih ramah BRI atau BCA? Hah? BCA. Pemiliknya tahu nggak siapa? Pemiliknya? Ya? Oh, sekarang sudah double Hartono ya. Duo Hartono ya, Michael Hartono dan Robert Hartono. Itu punya sahamnya luar biasa itu ya. Triliunan gitu ya. Tetapi dia menekankan kepada para karyawannya untuk bersikap ramah menghadapi konsumen ya. Ramah kepada nasabah. Dan itu memang memberikan efek keuntungan yang luar biasa. Lihat BCA gimana majunya ya. Nah, kita sebagai muslim gimana? Ya. Sudah menerapkan itu dalam perilaku kita sehari-hari, dalam bisnis kita, dalam interaksi kita dengan orang lain. Nah, tentu saja kita harusnya lebih dulu dari mereka ya. Lebih hebat dari mereka. Karena senyumnya muslim itu senyum ikhlas ya. Senyumnya ibadah. Jadi
Senyum itu sodako, ya. Sodako itu kan ibadah. Dan kehidupan kaum muslimin yang mestinya seluruhnya ibadah. Ibadah. Kata Imam Ali, hayatuna kulluha ibadah. Jadi kehidupan kita ini seluruhnya ibadah. Harus idealnya, bagusnya, seyogyanya ibadah, ya. Kita duduk di masjid sambil ngantuk-ngantuk. Niat apa, Pak? Niat taklim. Taklim itu ibadah bukan? Ibadah, ya. Sambil ngantuk, setengah tidur, tetap ibadah apa enggak? Ibadah. Orang dari rumah bukan niat mau tidur ya, Pak ya. Nah, niatnya kita ibadah, ya. Jadi memang segala sesuatu dalam kehidupan itu bagusnya niatnya yang baik, ya. Niatnya yang baik, ya. Karena niat itu seperti dari agama. Jadi kalau niat kita baik, insya Allah perbuatan kita menjadi baik. Tapi syaratnya perbuatannya memang baik, ya. Nah, perbuatan baik, niatnya tidak baik. Jadi apa, Pak? Jadi tidak baik, ya. Perbuatan normal, ya, netral. Kalau kelihatan sih bukan ibadah, tapi diniatkan ibadah. Jadi apa? Jadi ibadah, ya. Jadi ibadah. Jadi kehidupan kita mesti jadi ibadah semuanya, tentu saja bihusnil niyah, ya, dengan baiknya niat, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi sih manfaat senyum? Manfaat senyum bagi kesehatan sudah jelas, ya. Bahkan ada seorang dokter mengatakan pada suatu waktu dia kedatangan anggota pas pampres, saya dapat sharean gitu ya dari WhatsApp gitu ya. Jadi kedatangan tamu pas pampres, katanya mau berobat. Dokter ini kebetulan terkun. Apa itu, Pak? Terkun? Hah? Ya, selain dokter dia juga dukun, tapi dukun dalam arti positif. Artinya kadang-kadang gini, pengobatan yang kadang-kadang resepnya itu asal jawab gitu ya, karena udah buntu gitu ya, maka dia jawab sekenanya. Tentu saja beda ya, jawab sekenanya dokter dengan sekenanya kita gitu ya, lain gitu ya, lain. Jadi orang itu darah tinggi, jadi bisa sembuh kalau makan obat, ya. Makan obat namanya apa ya? Lupa saya itu namanya, ya. Obat untuk penurun darah tinggi. Upin Dipin. Upin apa? Amodipin. Wah, ada lagi, satu lagi. Lupa lagi saya itu ya. Nah, ujungnya itu pril gitu lah. Nah, iya betul ya. Oh, pernah ya, Pak ya? Nah, nggak pernah gitu ya. Ya. Ya kalau dia nggak konsumsi itu katanya darahnya naik dan bawaannya marah-marah dulu, ya. Marah-marah dulu, ya. Ya apalagi pas pampres itu suka senyum apa? Enggak. Wah, biasanya tegas, ya. Nah, senyum aja susah, ya. Dan memang diperintahkannya begitu. Nah, kalau pas pampres senyum-senyum, khawatir diledek orang gitu ya. Ya. Kemudian kata dokter itu, baik, saya kasih resep, ya resepnya ada beberapa gitu ya, dari mulai seledri, kemudian pisang raja, kurma, ya pokoknya yang seperti itulah ya. Ya silakan nanti kalau udah baikan balik lagi ya kontrol ke sini. Seminggu berikutnya datang lagi, wah dok, tetap saja darah tinggi saya, yang ada malah tambah naik. Oke, kata dokter, sekarang saya tambah dosisnya 2 kali lipat. Jadi makan tadi seledri 2 kali lipat, ya, kurma 2 kali lipat, dan lain sebagainya. Pokoknya 2 kali lipat. Udah blenger dah. Ya, kemudian minggu berikutnya datang lagi. Ya Allah dokter, ini resep apa? Nggak ada efeknya sama sekali buat saya, ya. Nggak ngefek sama sekali, nggak ngaruh.
Yang ada saya tambah pusing, darah tinggi saya makin naik. Dokter makin bingung nih, gimana ya? Ya Allah, ini bisa gagal nih saya sebagai dokter kalau begini. Akhirnya kata dia, udah Pak, gini, saya punya resep satu, ya, saya tawarkan kepada Bapak, tapi saya belum pernah menawarkan ke pasien manapun, gitu. Ya, jadi ini Bapak yang pertama kali, ya, saya tawarkan resep ini. Apa itu Pak? Ya, tapi Bapak harus janji nanti kalau misalkan sembuh, ya, nanti 2 minggu lagi balik lagi ke saya. Tapi kalau tidak sembuh, udah jangan pernah ketemu saya lagi. Udah jangan temui saya lagi. Berarti saya dokter yang gagal, kata dia. Ya. Apa itu Pak? Mulai besok ya Bapak harus tersenyum. Ya. Tersenyumnya itu sehari 20 kali. Sehari 20 kali. Jadi Bapak yang merasa udah agak-agak darah tinggi, dicoba nih. 20 kali, tapi durasinya per kali itu, persatuannya itu 20 detik, ya. 20 detik. Jadi kalau baca koran, ya, senyum dulu, hitung sampai 20 detik, gitu ya. Ya kalau melihat apa gitu ya, senyumin aja, ya. Lihat masalah ruwet, senyum aja udah, gitu ya. Tapi tadi jangan kurang dari 20 gitu ya per hari, gitu ya. Maka kata dokter nanti kalau udah 2 minggu balik lagi dari saya, gitu ya. Nah suatu waktu 2 minggu kemudian dia balik lagi dengan senyum-senyum, gitu ya. Waduh, ada yang senyum-senyum nih. Nah, wah ini udah ada gangguan apa sembuh nih. Nah, kemudian bagaimana Pak rasanya? Waduh, luar biasa Pak, gitu ya. Ya, saya sudah merasakan seger badan ini, gitu ya. Nggak lagi tekanan darah itu, rasanya pokoknya sehat aja dah, ya. Dan benar setelah dicek, tensi darahnya itu normal, sudah normal kembali. Bahkan kata ajudannya, atau apa istilahnya kalau pas pampres tuh, yang bantuin itu apa namanya? Asisten, ya. Asistennya, memang Pak dokter ngasih apaan gitu ya? Ini majikan saya ini biasanya marah-marah lah, ini senyum-senyum dulu, gitu ya. Ya pas melakukan ini senyum, megang setir senyum. Nah ini dia disuruh apa Pak? Diapain kok jadi hebat seperti ini? Kan? Nah itu luar biasa ternyata efeknya, dan dinyatakan Bapak itu sembuh, nggak perlu makan obat yang tadi, ya. Jadi luar biasa karena memang tadi betul, ya. Jadi tubuh itu menghasilkan obatnya sendiri dari senyum itu, ya, yang disebut beta endorfin tadi. Nah jadi muncul rasa bahagia, ya. Kemudian itu akan memperlebar pembuluh darah, dan ketika pembuluh darah melebar maka tekanan darah itu akan menjadi normal. Nah ini luar biasa, ya. Islam itu punya resep yang unggul sebetulnya, tetapi sayang sekali banyak sekali kita malah kelewat, ya, malah keduluan sama mereka yang belum mengerti manfaat itu senyum, ya. Bahkan mereka melakukan penelitian, ya. Melakukan percobaan, tes. Nah sementara ya kita melakukan itu tanpa tahu manfaatnya apa, ya. Tetapi walaupun demikian, tentu saja kita bisa merasakan, ya, aku bahagia sekali kalau berinteraksi dengan orang-orang yang ramah, dengan yang mudah senyum, luar biasa. Dan senyum merupakan kebaikan. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu ilallah. Siapa yang paling baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin. Muhsin itu apa? Berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Lalu dia mengikuti agama Nabi Ibrahim
yang hanif, yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah mengangkat ya Nabi Ibrahim itu sebagai khalil. Apa itu khalil, Pak? Kekasih ya, orang yang disayangi, orang yang dicintai. Muhsin, itu harus berbuat baik. Bahkan barangkali dalam surat yang sering kita baca, wa amilus sholihat, semua orang itu rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat ya. Iman, syaratnya iman. Iman itu apa? Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, iqrarun ya, apa ikrar? Mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan anggota badan ya. Jadi resep yang sederhana senyum ya, bukan cuman apa nama itu ibadah, bukan cuman sedekah, tetapi lebih dari itu memberikan efek ya kesehatan bagi tubuh kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mudah senyum itu tadi, Pak ya. Coba nanti Bapak Ibu kalau ada ibunya pulang lihat di cermin ya. Ya kalau senyum itu kayak gimana gitu ya. Kalau senyum itu saya enak dipandang atau malah ngeselin gitu ya. Coba lihat tuh ya, berkaca gitu ya. Ya jangan-jangan senyum saya nggak tulus gitu ya. Jangan-jangan senyum saya malah menyinggung orang lain gitu ya. Harusnya senyum membawa kebahagiaan, malah apa namanya menyinggung orang lain. Ya karena tekniknya salah barangkali. Karena ada teknik senyum misalkan karena menahan rasa lucu yang berlebihan juga seperti apa, Pak? Kalau lagi sholat ada yang lucu gimana? Saya pernah itu lagi sholat, tiba-tiba dengar HP gitu ya. Balanku ada liur. Aduh ya Allah, itu imamnya itu nggak kuat nahan ketawa itu. Ya Allah. Nah ada senyum kayak gitu ya. Nah, senyum yang kita lakukan adalah senyum tulus, ikhlas lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu dulu untuk apa namanya. Sementara silakan kalau ada yang ingin bertanya. Jadi ini ringan sekali, Pak. Ya silakan. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar bahwa menghadiri majelis ilmu itu pahalanya 1000 kali lipat lebih baik dari sholat sunnah. Itu benar atau tidak ya? Iya. Banyak ya. Betulnya keutamaan hadir di majelis ilmu itu ya. Apalagi kalau Bapak baca kitab Tangkul Qaul ya, banyak sekali, cuma hadisnya ada beberapa yang lemah ya. Itu benar ya. Jadi hadir di majelis ilmu ya, saah ya. Itu ya, sesaat saja, sejam aja, utamanya luar biasa ya. Utamanya luar biasa. Bahkan apa namanya bisa mengalahkan yang 1000 tahun ibadahnya yang tanpa ilmu ya Pak ya. Jadi yang ibadahnya tanpa ilmu beda kalau ibadahnya dengan ilmu. Ini yang asal ibadah aja yang tanpa ilmu gitu ya. Itu kalau membandingkannya dengan itu. Nah kalau ibadah dengan ilmu ya, nah taklim sendiri adalah ibadah gitu ya. Sholat dengan ilmu wah, luar biasa gitu ya. Bahkan ada 2 orang yang berdiri sholat ya, ada yang membandingkan ya, Rasul membandingkan yang satu itu derajatnya apa namanya berbanding antara langit dan bumi gitu ya. Antara langit dan bumi jauhnya derajatnya yang sebelahnya dengan sebelahnya gitu ya. Jadi yang satu tanpa ilmu karena gitu ya. Yang kedua atau yang satunya lagi dengan ilmu. Nah, dengan ilmu itu apa namanya meningkatkan nilai ibadah kita berlipat-lipat, Pak ya. Berlipat-lipat. Makanya penting untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu gitu ya. Ya.
Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Ya, saya lebih suka sebetulnya kalau diskusi gitu ya. Ada beberapa negara ya, ada Rusia, Norwegia gitu ya, dan lain-lain. Itu ada mereka itu kalau senyum itu dianggap menghina gitu ya. Kalau senyum sembarangan itu. Jadi mereka itu tersenyum kalau ada alasan saja ya. Kalau ada alasan baru boleh senyum ya. Jadi mereka nggak sembarangan senyum ya. Nah, tapi itu bukan akhlak Islam ya. Akhlak Islam nggak perlu pakai alasan ya. Senyum senyum aja ya. Ya, senang senyum, sedih senyumin aja ya. Senyumin aja ya. Karena kalau tidak senyum ya hidup kita makin terasa ruwet gitu ya. Hadapi semuanya dengan senyuman. Senyuman itu, bersenyum itu keren ya. Dan tentu saja orang keren itu lebih menarik gitu ya. Jadi nggak usah ragu untuk tersenyum Pak. Gitu. Ada lagi silakan. Yang ingin ditanyakan? Apa waktunya gimana Pak? Sudah apa belum? 2 menit lagi. Ya? 3 menit lagi. Oh, ada 3 menit lagi. Barangkali ada yang ingin bertanya, maka silakan. Masalah yang lain juga tidak apa-apa ya. Nah, karena memang kalau bertema itu kadang-kadang nanya susah gitu ya. Susah gitu ya. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi apa pertanyaan yang ingin saya tanyakan gini. Dulu waktu saya di Kemayoran di Sentang itu sebelah kontrakan itu keluarga sama keluarga, tapi orang itu suami istri cemburu terus berantem terus, tapi nyatanya hamil terus. Itu sudahnya awet rajin. Oh itu awet rajin itu. Awet rajin. Jadi lebih bagus awet rajin itu. Nah, enggak itu awet rajin itu berkepanjangan dalam sengsara sebetulnya. Tapi emang tetangga begitu, cemburu itu nggak pernah berkata kerja pulang suami istri. Tapi kok bisa perhatikan di lingkungan itu suami istrinya itu nggak pernah kok. Tapi anaknya ada terus banyak. Gimana tuh? Sifatnya orang itu bagaimana itu? Nah, itu jarang senyum aja hebat, keturunannya banyak ya. Apalagi rajin senyum. Wah, hebat. Ya, jadi Kalau rajin senyum nggak punya Pak. Karena senyum. oh, iya memang kalau lagi bikin susah senyumnya ya Pak ya. Ya, ya tentu saja senyum di tempat yang tepat ya tentu saja lebih baik gitu ya. Nah, tapi tadi efek bagi kesehatan ya tidak perlu pakai alasan gitu ya. Jadi kalau kita mau sehat nggak perlu ada alasan kuat ya, lakukan aja ya, lakukan saja. Apalagi kalau untuk terapi ya. Memang ada orang-orang yang hidupnya seperti itu ya. Bahkan ya kalau maaf ya, mungkin beberapa suku tertentu itu memang kalau saya ngobrol senyumnya itu susah gitu ya. Susah ya. Tapi kalau umat Islam, kalau orang Islam harus istighfar kalau susah senyum gitu ya. Karena kita diperintahkan menyenangkan orang lain, indqalu surur ya, memasukkan kesenangan pada orang lain adalah ibadah ya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak ya. Jadi waktu mungkin sangat singkat ya untuk pertemuan kita ya. Ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-bapak yang mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita sampaikan saat ini bermanfaat ya. Dan tentu saja kita berharap
berefek kepada kehidupan kita lebih bahagia, lebih tenang, lebih tentram, ya. Tentu saja lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang Bapak sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.